wassalam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adinul Islam, agama Islam. Insyaallah pada waktu yang penuh barakah ini izinkanlah saya menyampaikan satu judul ceramah yang berjudul beberapa kesalahan di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, dalam satu tahun ada satu bulan yang kehadirannya selalu diperhatikan. Ia adalah bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan untuk segenap hamba-hambanya yang beriman. Di bulan Ramadan ini kedermawaan Nabi Muhammad SAW lebih deras dari hembusan angin. Para sahabat dan orang-orang saleh terdahulu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan amal ibadah di dalamnya. Namun saat ini kondisi umat Islam sangat memilukan. Mayoritas mereka tak saja lemah untuk diajak untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan di bulan yang penuh kemuliaan ini, tapi mereka hampir saja sepanjang tahun tak siap dengan amalan-amalan yang semestinya dilakukan secara benar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, musim berbagai macam ibadah, mulai dari sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan kebajikan yang lainnya. Orang yang beruntung adalah mereka yang selalu menjaga detik waktunya, baik di siang hari maupun malam hari, untuk mendapatkan amal kekuatan yang menjadikannya berbahagia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rugi adalah mereka yang melakukan perbuatan yang sia-sia yang akan mendatangkan perbuatan dosa. Di antara kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan orang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah yang pertama, menganggap bulan Ramadan adalah kesempatan untuk tidur dan bermalas-malasan di siang hari dan begadang di malam hari. Sangat disayangkan lagi, mayoritas mereka begadang dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpura-pura, bermain yang sia-sia, menggunjing adu domba dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini sangat berbahaya dan merugikan diri mereka sendiri. Yang kedua, hanya melihat dari hal-hal yang lahiriah. Banyak orang yang menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah, seperti makan, minum, bersenggama dengan istri, tetapi ia tidak melihat dari hal-hal yang membatalkan puasa secara ma'nawiyyah, seperti menggunjing, adu domba, melaknat, mencaci, memandang wanita-wanita di jalanan, di toko, di pasar, dan lain sebagainya. Sioginya setiap umat muslim mesti memperhatikan puasanya, sebab banyak orang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga belaka. Adapun orang yang sholat malam tetapi ia tidak mendapatkan kecuali begadang dan lepas saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada'allah suri wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyad at'amahu wa syaraba." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya dari makan dan minumnya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kesalahan yang ketiga adalah orang yang meninggalkan sholat tarawih. Padahal bagi orang yang mengerjakannya karena iman dan mengharap pahala darinya, maka Allah akan berjanji akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang meninggalkan sholat tarawih berarti meremehkan pahala yang agung dan balasan besar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila." Artinya, barang siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka terhitung baginya diam satu malam penuh. Ironinya, banyak umat Islam yang meninggalkan sholat tarawih. Banyak yang mengerjakan hanya di awal dan tidak menyelesaikan hingga selesai, atau rajin mengerjakan pada awal-awal bulan Ramadan dan malas ketika sudah akhir bulan Ramadan. Alasan mereka, sholat tarawih adalah sunnah belaka. Yang keempat, berbuka dengan yang haram, syubhat atau makruh. Misalnya, berbuka dengan yang haram seperti praktek riba, menipu, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Orang yang makan dan minum dari hasil yang haram tidak akan diterima amalannya dan tak
Sementara jika ia berbuka dengan yang haram, maka secara otomatis tidak dikabulkan. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa persoalan yang banyak dilakukan orang berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Hendaknya kita menjauhinya dan mengingatkan kaum muslimin untuk menjauhinya. Hendaknya kita mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, karena bisa jadi ini adalah bulan Ramadan